Gereja periode 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hendro SAG, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Menjalin. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada kesempatan ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran saya pada hari ini dilaksanakan di kelas 11 dengan materi pokok Gereja dan Dunia, tema ajaran sosial gereja. Untuk lebih jelas, berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Beri salam. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Sehat? Sehat. Sebelum kita membuka dengan doa pembukaan, kita awali dulu dengan sebuah lagu. Karena ini bulannya bulan apa? Bulan Maria. Kita menyanyikan salah satu lagu Maria. Sebelum kita memulai, Bapak akan absen dulu tentang kehadiran kalian. Jeniwati, Hadir, Pak. Septiana Mary, Sengpang. Nah, ya, beberapa orang yang tidak masuk ya. Oke. Nah, minggu lalu kita membahas mengenai gereja dan Dunia. nah,
Di sini di bab 5 ini bahas tentang ajaran sosial gereja. Sebelum lebih lanjut pembahasan kita tentang ajaran sosial gereja, terlebih dahulu ya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui informasi diskusi dan presentasi, peserta didik mampu memahami ajaran sosial gereja sehingga pada akhirnya dapat mengambil bagian mewujudkan kehidupan di gereja dan di masyarakat. Peserta didik juga mampu menjelaskan makna arti dari latar belakang ajaran sosial gereja. Peserta didik juga mampu menjelaskan apa itu gereja menurut pemahamannya sendiri. Nah, itu kita pastikan dulu, kita nonton video. Muncul atas latar belakang masalah-masalah sosial ekonomi, masalah-masalah yang dihadapi latar belakang ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja juga menitik beratkan perhatian pada penekanan nilai-nilai dasar kehidupan bersama. Manusia sebagai makhluk sosial sekaligus sebagai makhluk individu. Kalau sebagai makhluk sosial artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Kalau individu pribadi, seorang pribadi, makhluk pribadi dan makhluk sosial. Itu menyangkut pribadi seseorang, sosial, hidup bersama. Makanya manusia ini tidak bisa lepas dari kehidupan bersama. Kalau sebagai makhluk pribadi, manusia itu diciptakan unik berdasarkan ciri khas pribadi seseorang. Karena manusia sebagai makhluk sosial, ajaran sosial gereja menitik pada nilai-nilai dasar kehidupan sosial, memperjuangkan keadilan, hak dan martabat manusia. Nah, untuk lebih jelas nanti silakan kita buat dulu dalam kelompok. Bapak minta bagi 2 kelompok, 3 bagi 2 kelompok.
Sudah selesai? Sudah. Jika sudah selesai, nanti kelompok masing-masing mempresentasikan hasil. Minta untuk kelompok 1 dan 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 siapa? Ya, ke depan. Ke depan. Ya, silakan. Silakan pertanyaannya. Apa latar belakang munculnya ajaran gereja? Hasil diskusi dari kelompok kami, latar belakang ajaran sosial gereja mencakup beberapa penting. Yang pertama, ada perkembangan sosial dan ekonomi pada abad ke-19 yang menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Yang kedua, ajaran sosial gereja adalah respon teologis dan etis terhadap perubahan sosial tersebut. Yang ketiga, ajaran sosial gereja juga dipengaruhi oleh tradisi ajaran klasik tentang keadilan dan hukum. Dan kita akan menjelaskan dalam 4 poin penting. 1. Perubahan sosial dan ekonomi. Abad ke-19 mengalami industrialisasi dan urbanisasi yang pesat, yang menyebabkan masalah seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan eksploitasi buruh. Yang kedua, respon teologis dan etis. Gereja sebagai lembaga yang peduli dengan kesejahteraan umat merasa perlu memberikan respon terhadap masalah-masalah sosial ini. Ajaran sosial gereja layak sebagai upaya untuk menafsirkan ajaran Kristus tentang kasih dan keadilan dalam konteks sosial yang berubah. Poin ketiga, pengaruh tradisi klasik. Ajaran sosial gereja juga memiliki akar dalam tradisi ajaran klasik tentang keadilan dan hukum, seperti yang ditemukan dalam filsuf Yunani dan Romawi. Ajaran-ajaran ini menekankan pentingnya keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan bersama. Poin penting yang keempat, ajaran sosial gereja sebagai respon terhadap dunia kontemporer. Ajaran sosial gereja tidak hanya berfokus pada masa lalu, tetapi juga terus bereaksi terhadap masalah-masalah sosial yang muncul di dunia kontemporer. Ini mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan globalisasi. Sekian diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, temukan. Ya, Bapak ucapkan terima kasih untuk hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok terakhir yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, waktu dan tempat Bapak sediakan. Oke, saya akan mewakilkan kelompok kami yaitu kelompok 2. Dan saya akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Deskripsikan ajaran. Menurut pendapat kami, ajaran gereja ialah ajaran yang menuntun hidup manusia ke dalam kehidupan gereja yang selalu peduli terhadap permasalahan sosial yang dihadapi oleh umat manusia. Teman-teman, mungkin sekian dari hasil kerja kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, teman. Ya, oke, Bapak ucapkan terima kasih untuk siswa-siswiku yang sudah mengerjakan tugas diskusi kelompoknya membahas tentang ajaran sosial gereja, membahas tentang apa itu sosial gereja, latar belakang sosial gereja yang kalian dapat dari buku paket atau sumber-sumber lain seperti internet yang tugas kemarin yang juga Bapak berikan. Ya, pada hari ini kalian mendiskusikannya dalam sebuah kelompok. Kemarin pun Bapak menugaskan kalian untuk mencari literasi informasi dari internet tentang sejarah dan latar belakang munculnya ajaran sosial gereja. Untuk kelompok 1, ya, mereka menjelaskan tentang latar belakang munculnya ajaran sosial gereja. Ya. Di mana ajaran sosial gereja muncul, ya, dari latar belakang apa? Sosial ekonomi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Manusia. martabat
manusia, ya. Kepedulian gereja ya terhadap masalah-masalah yang muncul. Bagaimana gereja peduli akan masalah tersebut, sehingga dari latar belakang masalah sosial inilah ajaran gereja muncul. Apa tujuannya ajaran sosial gereja muncul? Ya, untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kesejahteraan sosial ekonomi, intinya seperti itu. Nah tadi kelompok satu sudah dengan detail menjelaskan tentang latar belakang ajaran sosial gereja. Kemudian kelompok kedua mendapat pertanyaan, mereka menjelaskan tentang arti ya makna ajaran sosial gereja menurut pendapat kelompok ya, ajaran sosial gereja itu ya mencakup apa? Kelompok kedua tadi apa? Tentang apa? Jawabannya Menuntun hidup manusia ke dalam hidup gereja. menuntun umat manusia ke dalam hidup gereja, memperjuangkan keadilan Sosial. martabat manusia, memperjuangkan martabat manusia. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bagaimana perasaan kalian pada pelajaran kita pagi hari ini? Senang. Nah, Apalagi dapat mengerti pelajaran dengan baik. dapat mengerti pelajaran dengan baik. Tentang apa pada pagi hari ini pelajaran kita? Tentang gereja. Ajaran sosial. Nah, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa untuk. Oke, Bapak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke. Selesai. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ucapkan terima kasih. Kiri